Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Reverend Philip karena mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara dan saudari pada hari ini. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saya mengajak Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap ruang dimanapun kami berada. Oleh Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tolong urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap firman-Mu yang keluar kiranya itu meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami dan hidup kami, agar di dalamnya Tuhan Engkaulah yang dimuliakan. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, khotbah yang saya bawa hari ini bertajuk Yesus ialah berita Injil. Bersama dengan saya, Yesus ialah berita Injil. Roma pasal 1 ayat 2 sehingga 4. Berita baik itu telah dijanjikan oleh Allah sejak dahulu kala melalui nabi-nabinya, dan janji itu tertulis dalam Alkitab. Berita baik itu tentang anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia. Dia keturunan Daud, tetapi sebagai ilahi dia ternyata anak Allah, karena dengan kuasa yang besar Allah membangkitkannya daripada kematian. Saudara dan saudara sekalian, surat Roma berbicara mengenai Injil. Seluruh surat Roma mulai dari pasal 1 sehingga pasal 16 berbicara mengenai Injil tentang Kristus. Ini bukan sekedar percaya masuk surga. Injil bukan sekedar Yesus mati dan bangkit. Tetapi Injil berbicara mengenai makna mengapa Yesus bangkit, mengapa Yesus naik ke sorga, dan mengapa Yesus mati di atas kayu salib demi menebus orang berdosa. Injil merangkum mengenai kehadiran Yesus Kristus, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Saudara, petikan ini mengatakan Paulus dikhususkan untuk memberitakan Injil. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan, surat ini daripada Paulus, hamba Kristus Yesus dan rasul yang dipilih serta dipanggil oleh Allah untuk mengisytiharkan berita baik daripada Allah. Paulus mengatakan tugasnya itu memberitakan Injil, mengisytiharkan Injil. Dia tiada pilihan. Dia harus menyatakan Injil Tuhan supaya orang lain mengenal Injil itu. Bagaimana orang lain mengenali Injil? Hanya dengan cara menyatakan apa yang kitab suci ajarkan tentang Yesus. Injil adalah memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Dikatakan dalam petikan ini, Injil yang dia beritakan ini sudah dinyatakan. Injil sudah dinyatakan dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Injil yang Paulus beritakan adalah Injil yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi di dalam kitab suci. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi?
Yang pertama, Yesus anak Daud. Ketika bangsa Israel dibuang dan berada dalam pembuangan, Tuhan mengatakan, "Aku akan panggil engkau kembali. Aku akan panggil bangsa Israel kembali. Aku akan memulihkan engkau." Ini adalah berita Injil. Tuhan, bagaimana engkau memulihkan? Aku akan mengirim raja, yaitu anak Daud. Israel sudah dibuang dan tidak punya apa-apa. Namun mereka ada janji Tuhan. Mereka hanya memegang janji, dan itu yang menguatkan mereka. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka ingat Tuhan akan memulihkan mereka, dan itulah yang menghiburkan mereka. Saudara dan saudara sekalian, kalau Anda menderita, ingatlah perkataan Tuhan, jangan khawatir. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka menunggu anak Daud, dan itu yang mereka tunggu. Walaupun mereka disiksa, tetapi mereka mempunyai kekuatan, sebab mereka tahu anak Daud akan datang. Mereka menghadapi Nazi dan Hitler. Mereka mengatakan, kami tunggu anak Daud datang untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Saudara dan saudara sekalian, anak Daud sudah datang, tetapi mereka tidak sadar. Anak Daud datang, itulah pengharapannya. Paulus membawa berita ini dalam Roma pasal 1 ayat 3. Berita baik itu tentang anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia, dia keturunan Daud. Dalam perjanjian baru, 17 ayat mengatakan Yesus sebagai anak Daud. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Yesus adalah anak Daud, sedangkan Daud hidup 1000 tahun sebelum Yesus? Jawabannya, Kristus, Masias, penyelamat, merupakan penggenapan nubuatan dari keturunan Daud. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 hingga 16. Jika sampai akhir hayatmu dan engkau dikabumikan di kubur nini moyangmu, seorang daripada putramu akan kulantik menjadi raja, dan aku akan mengukuhkan kerajaannya. Dialah yang akan membina rumah bagiku, dan aku akan memastikan supaya untuk selama-lamanya seorang keturunannya akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia menjadi anakku. Apabila dia berbuat salah, aku akan menghukum dia seperti seorang bapa menghukum anaknya. Tetapi aku akan tetap mengasihinya sesuai dengan janjiku. Janjiku dengan dia akan tetap aku pegang, dan tidak seperti yang kulakukan kepada Saul, yang telah kusingkirkan daripada kedudukannya supaya engkau dapat menjadi raja. Engkau akan senantiasa mempunyai keturunan, dan aku akan mengekalkan kerajaanmu. Kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Saudara dan saudara sekalian, Yesus adalah Masias. Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan. Bermaksud Yesus merupakan keturunan Daud. Matius pasal 1 berbicara mengenai sila-sila Yesus. Dari sisi manusia, Yesus merupakan keturunan langsung dari Daud melalui Yusuf. Sila-sila dalam Lukas pasal 3 berbicara sila-sila Yesus dari garis keturunan ibunya Maria. Yesus merupakan keturunan Daud melalui Maria. Namun yang terpenting, Kristus disebut sebagai anak Daud. Perkara ini merujuk kepada galaran Yesus sebagai penyelamat, sebagai Masias,
seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yesus dipanggil anak Allah, anak Daud. Matius pasal 15 ayat 22 mengatakan, seorang wanita Kanaan yang tinggal di kawasan itu datang kepada Yesus dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah saya. Anak perempuan saya dirasuk roh jahat dan keadaannya amat teruk." Selanjutnya dalam Matius pasal 20 ayat 30, dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus sedang lalu di situ. Mereka mula berseru, "Ya anak Daud, kasihanilah kami." Bartimeus dalam Markus pasal 10 ayat 47, apabila orang buta itu mendengar bahwa yang sedang lalu di situ adalah Yesus orang Nazaret, dia mula berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah hamba." Saudara dan saudara sekalian, semua mereka berseru meminta pertolongan kepada anak Daud. Mereka menyatakan ini menunjukkan iman mereka kepada Yesus dengan memanggil Dia Allah, menyatakan pemahaman mereka akan keilahiannya, kekuasaannya, dan kekuatannya. Memanggilnya anak Daud, maka mereka mengakuinya sebagai Masias, penyelamat. Sebab bagi orang Israel, mereka menganggap Daud itu penyelamat bagi orang Israel, karena dia memerintah, menyelamat, dan melindungi orang-orang Israel. Saudara-saudara sekalian, ahli Taurat dan orang-orang Farisi bingung sewaktu Yesus mengajar di rumah Tuhan. Dia bertanya, bagaimanakah guru Taurat boleh mengatakan bahwa penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud? Sedangkan Daud ketika diilhami oleh Roh Allah berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sehingga aku menakluki musuhmu ke bawah kakimu." Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah, Tuhan. Bagaimana mungkin penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Daud? Maksud Yesus mengajukan pertanyaan tersebut menyatakan bahwa Mesias atau penyelamat lebih dari sekedar anak Daud secara jasmani. Kalau Mesias atau penyelamat adalah Tuhan bagi Daud, maka Mesias atau penyelamat lebih besar daripada Daud. Yesaya pasal 11 ayat 1 mengatakan, keturunan Raja Daud seperti pokok yang sudah ditebang, tetapi sebagaimana tunas baru tumbuh pada tunggul pokok, demikian juga seorang raja yang baru akan muncul daripada keturunan Raja Daud. Yesus berkata dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku supaya mengisytiharkan perkara-perkara ini kepada jemaah. Aku keturunan Daud, aku bintang timur yang terang itu." Saudara sekalian, Yesus Kristus satu-satunya anak Allah dan satu-satunya jalan keselamatan bagi semua bangsa, semua manusia, sungguh-sungguh adalah anak Daud, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, hanya melalui Yesus orang diselamatkan, karena di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara, Yesus anak Allah. Yesus adalah anak Allah, bukan dalam pengertian hubungan manusia antara ayah dan anak. Yesus adalah anak Allah dalam pengertian Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan,
Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita nampak kemuliaannya, kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Saudara, sebagai Allah, Yesus disebut anak Allah. Yesus dan Bapanya adalah satu dalam keilahian, namun pribadi berbeza dalam katritunggalan. Untuk orang Kristen yang menyembah Allah Tritunggal, tahu bahwa anak Allah adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah yang esa, tetapi terdiri dari tiga pribadi. Satu Allah, tiga pribadi. Tiga pribadi, satu Allah. Saudara, sewaktu Yesus bertanya, apakah perintah yang terutama? Markus pasal 12 ayat 29 hingga 30 mengatakan, Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap atau sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Saudara dan saudara sekalian, Paulus mengajarkan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 hingga 6, kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu yang tidak wujud. Kita juga tahu bahwa Allah hanya satu, tidak ada yang lain. Sekalipun banyak yang disebut dewa atau Tuhan, baik yang di sorga maupun yang di bumi, tetapi bagi kita Allah hanya satu. Dia Bapa yang menciptakan segala sesuatu, dan untuk Dialah kita hidup. Tuhan hanya satu juga, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia segala sesuatu diciptakan, dan karena Dia kita hidup. Saudara, Yesus adalah anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan dilahir itu disebut suci, anak Allah. Anak Allah, yaitu Yesus, menjadi manusia. Anak bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Dia tidak sama dengan Bapa, tetapi Dia satu dengan Bapa. Satu, tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dibezakan. Renungkanlah perkara ini. Anak bersama-sama dengan Allah, mencipta bersama-sama dengan Allah, berada bersama-sama dengan Allah di dalam satu hubungan kasih yang sempurna. Saudara sekalian, perbezaan dengan kehidupan manusia yang penuh dosa. Siapakah yang menciptakan segala sesuatu? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Anak telah ada sejak permulaan bersama Allah. Dia Yesus, pencipta segala sesuatu, bersama Allah, tetapi juga Dia adalah Allah. Satu tetapi dua pribadi yang berbeza. Kita mengagumi Allah kita, sebab ada rahasia agung di dalam Tritunggal ini. Saudara dan saudara sekalian, pada waktu Yesus dihadapkan kepada pemimpin Yahudi, Imam Agung menuntut Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 63 hingga 64. Tetapi Yesus diam sahaja. Sekali lagi Imam Agung berkata kepadanya,
Demi nama Allah yang hidup, beritahu kami, adakah kamu penyelamat yang diutus oleh Allah, yaitu anak Allah? Yesus menjawab, demikianlah katamu, tetapi aku berkata kepada kamu semua, tidak lama lagi kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, serta datang di atas awan-awan. Mengapa pengakuan Yesus sebagai anak Allah dianggap menghujat dan layak dijatuhi hukuman mati? Sebab pemimpin Yahudi memahami apa yang Yesus maksud dengan sebutan anak Allah, yaitu Yesus mengakui dirinya adalah Allah. Anak Allah bermaksud hakikat yang sama seperti Allah. Anak Allah sama dengan Allah. Amin saudara. Haleluya. Kebangkitan Yesus adalah tanda bukti bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Nabi-nabi sudah berbicarakan, anak Daud sudah datang, dan itu yang kita harapkan terjadi. Paulus mengistiharkan, ini yang sudah kamu nanti-nantikan, sambutlah Dia. Orang mengharapkan penyelamat sebab mereka berada dalam kesukaran, berada dalam kesusahan. Orang Israel yang dibuang merasa hidupnya kosong. Sebagai manusia, kita mempunyai sesuatu yang dihargai. Kalau sesuatu yang kita miliki hilang, kita tetap tidak merasa kosong. Namun, kalau sesuatu yang paling kita hargai itu hilang, kita akan merasa kosong. Ada orang yang akan merasa kosong kalau pasangannya meninggal. Ada orang yang akan merasa kosong kalau perniagaannya hilang. Orang Israel kehilangan pengharapan. Ramai orang hidup dalam keadaan kosong sebab tidak punya apapun yang dipegang. Semua yang berharga yang kita pegang ternyata tidak berharga. Waktu kita akan merasa kehilangan makna dalam hidup. Kehilangan makna adalah penderitaan lebih besar daripada kehilangan harta. Saudara sekalian, ramai orang kaya bunuh diri sebab merasa hartanya tidak dapat memberikan makna apapun. Dalam keadaan kehilangan makna, kehilangan tujuan, kehilangan nilai, orang menderita dan akhirnya menantikan pemulihan terjadi. Saya mau hidup saya berubah. Bagaimana berubah? Pembuangan itu berhubung kait dengan perasaan kematian. Perasaan ini sangat menakutkan. Waktu orang diburu, dikejar ketakutan, dia tidak akan tenang. Bayangkan kalau yang memburu atau mengejar adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang akan menangkap Anda cepat atau lambat. Ini yang menakutkan. Tuhan memang sabar, tetapi Tuhan akan kembali mengatakan, kamu sudah keterlaluan sehingga aku harus membuang kamu. Maukah kita ada di titik itu? Kalau kita tidak mau ada di titik itu, berhentilah keterlaluan kepada Tuhan. Jangan terus menerus berdosa. Jangan terus abaikan perintahnya. Dia menyuruh kita untuk mengasihi, tetapi kita membenci. Dia suruh kita mengatakan belas kasihan, tapi kita marah-marah terus. Dia menyuruh kita jujur, tapi kita berbohong terus-menerus. Dia menyuruh kita jujur, tapi kita terus-menerus menipu orang. Dia menyuruh menjadi berkat, tetapi kita terus mahu mengambil berkat dari orang lain.
Sampai bilakah kita menguji kesabaran Tuhan? Israel akhirnya dibuang. Tuhan sudah teruji kesabarannya. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, cukup, aku akan buang kamu. Di dalam pembuangan, Tuhan masih mau mengampuni dan memanggil. Inilah berita sukacitanya. Tuhan mengatakan, baiklah, aku akan mengampuni kamu. Aku akan memulihkan kamu. Injil adalah ketika Tuhan tidak marah, tidak murka lagi, dan memanggil kita kembali. Mengapa Tuhan tidak marah lagi? Sebab ada penyelamat yang tanggung murka dari Tuhan untuk dia terima di dalam dirinya di atas kayu salib. Yesus anak Daud, dialah anak Allah, mampu menolongmu, mampu menolong kita. Apapun pergumulanmu, apapun kesukaran hidupmu, Yesus mampu menolongmu. Inilah berita Injil. Tuhan tidak marah lagi, Tuhan tidak murka lagi. Mari datang kepada Dia. Paulus katakan, oleh kebangkitannya di antara orang mati, dialah anak Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Paulus mengatakan, kamu adalah orang yang diberkati, sebab Injil diberitakan kepada kamu, dan kamu dipanggil menjadi milik Kristus. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat 6, kamu yang tinggal di Roma juga termasuk dalam golongan mereka, karena kamu pun sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan perkara yang sama kepada Anda. Saudara bukan jemaat Roma, tetapi saudara sama dengan jemaat Roma. Sama-sama bukan orang Yahudi. Perlu mengenal penyelamat Mesias anak Daud itu, anak Allah itu. Saudara, saya dan Anda termasuk di antara mereka yang sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara sudah menjadi milik Kristus. Saudara sudah dimiliki oleh Yesus. Saudara harus belajar untuk menyembah dan mempersembahkan hidup dengan rela kepada Yesus. Mari kita menerima Injil dengan satu perasaan hati yang rela untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita terima belas kasihan Tuhan dengan sepenuhnya untuk hidup dalam kekudusan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Biarlah berita Injil membuat kita semakin mengerti dan semakin menghargai, semakin mengerti kelimpahan berkat Tuhan, semakin mampu hidup berkemenangan dalam Tuhan, dan meninggalkan hidup lama dan menyatakan hidup bagi Kristus, menyatakan hidup di dalam Kristus. Yesus anak Daud, Yesus anak Allah, mampu menolong Anda, mampu menolong kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau menyatakan diri-Mu sebagai manusia di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sebagai keturunan anak Daud. Bahkan Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah. Dan itu sebabnya kami menyebut Engkau anak Allah. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu. Setiap kami yang mendengar firman-Mu, apapun pergumulan kami, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau mampu melakukannya, Engkau mampu memulihkannya, karena Engkau telah memanggil kami sebagai milik Tuhan. Oleh Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu, dan biarlah Engkau diagungkan dan ditinggikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.